Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumnas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial Excel dengan menggunakan pivot table, VBA maupun fitur-fitur Excel yang lain. Pagi ini Minggu pagi jam 7.04 6 September 2020 kita bermain-main sebentar dengan Power Query. Dan pagi ini kita akan belajar bagaimana cara mengetahui jumlah file yang berada di satu folder. Jadi dengan bantuan Power Query kita bisa menghitung berapa file yang ada di dalam satu folder. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke prakteknya ya. Jadi saya buat sebuah folder dulu. Di sini saya klik new folder di my dokumen saya. Misalnya saya namai dengan folder test seperti ini ya. Kemudian di dalam folder ini saya kopikan beberapa file Excel saya, misalnya nih IB dan tes web ya. Saya Ctrl C, kemudian saya paste lagi di sini ya, di dalam folder test. Saya Ctrl V seperti ini. Kemudian saya juga membuat sebuah subfolder di sini ya. Saya kasih nama sub folder test seperti ini. Dan di dalam subfolder test ini juga saya isi beberapa file Excel yang lain ya. Misalnya saya copy lagi dari file Excel yang lain, misalnya soal, kemudian admin seperti ini ya. Ctrl C. Saya ke folder test lagi, saya masukkan ke subfolder di sini, saya paste di sini ya. Balik lagi ke my dokumen, saya coba mengambil beberapa file yang selain file Excel. Jadi misalnya JPEG di sini, misalnya ini aja lah, PDF Mr. Mike, kemudian Power BI di sini laporan badminton ya. Kemudian PDF-nya saya ambil dua aja lah, PDF-nya saya ambil dua seperti ini. Kemudian ada yang image seperti ini ya. Kita Ctrl C, kemudian balik lagi ke folder test, kita paste di main folder yang di dokumen test. Baik, kita sudah punya satu folder dengan nama adalah folder test. Di dalam folder test ini ada maaf, ada beberapa file yaitu Excel, PDF, ya, JPEG, kemudian Power BI, kemudian PDF lagi, dan Excel. Kemudian ada juga subfolder, yaitu ada folder test, subfolder test dengan berisi hanya file Excel saja. Baik, kita langsung saja ke Excel. Kita buka Excelnya. Excel, tekan enter. Oke, kita tunggu sebentar agar filenya terload ya. Oke, kita klik pada blank workbook. Seperti biasa kita ambil datanya di tab data, kemudian saya klik pada get data di sini, saya pilih pada from folder ya. Kita cari yang from folder. From folder letaknya di nih, di get data ya. Saya ulang, tab data, kemudian pada get data, kemudian saya pilih pada from file, saya pilih pada from folder. Kita akan dibawa ke jendela pop-up dimana kita bisa mengarahkan folder mana yang kita ambil ya. Kita klik pada, kita bisa masukkan folder path-nya di sini, atau kita bisa mengklik pada browse. Ketimbang saya menghafalkan path-nya atau URL dari foldernya, saya pilih mengklik pada browse sehingga kita bisa memilih folder mana yang akan kita ambil datanya. Kita klik pada browse, kemudian saya arahkan pada my dokumen tadi, dimana saya tadi membuat folder test. Kita coba ya. Tadi ada di dokumen ya, my dokumen ada di divisi dokumen, kemudian pada folder test kita cari folder test ya. Di sini klik pada folder test, pastikan foldernya sudah terpilih seperti ini. Jangan mengklik lagi pada subfolder karena nanti hanya akan diarahkan pada subfolder. Jadi saya hanya memilih pada folder test di sini, saya klik OK. Oke, maka URL-nya akan ditampilkan oleh si Power Query-nya, diarahkan pada dokumen dan folder test. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar sampai pop-up Power Query-nya muncul lah. Di sini sudah muncul data yang bisa kita analisis di Power Query dengan asumsi bahwa kita mempunyai folder dengan nama folder test di sini. Saya klik, jangan klik combine, jangan klik load, kita klik pada transform data dulu. Jadi karena saya ingin menghitung ada berapa file di sana ya, jadi kita
hanya memerlukan berapa kolom lah. Ini saya klik pada nama filenya di sini, kemudian saya klik pada partnya saja lah. Saya klik pada partnya juga. Saya klik pada partnya dengan menekan tombol kontrol terlebih dahulu, klik seperti ini, kemudian klik kanan, remove other column. Ya, tinggal 2 kolom yang sudah kita pilih tadi, dan ini adalah daftar file yang ada di folder tersebut. Jadi kita bisa tahu di folder test ada beberapa file, ya ada 7 file, kemudian ada 2 file di subfoldernya. Jadi kita bisa melakukan grouping ya, yang ada di sini kita bisa lakukan dengan grouping. Jadi kita bisa coba klik pada group by, kemudian kita group by pada folder path. Kita coba pada folder path, kita klik pada count saja, biarin saja, kemudian count row, kemudian kita, ini kan ada agregasinya, ada agregasi yang bisa kita pilih di sini, jadi kita pilih pada count row saja, kemudian kita klik OK. Oke, kita bisa langsung mengetahui bahwa pada folder test ada 7 file, kemudian pada subfoldernya, yaitu subfolder test di sini ada 2 file yang ada di dalamnya, yaitu tadi 2 buah file Excel. Jadi dengan menggunakan satu buah fungsi yang ada di Power Query, yaitu group by, kita bisa mengetahui ada berapa file yang ada di satu folder ya. Jadi semisal kita rename yang ada di sini dengan misalnya folder test dan subfolder test, kita bisa mengetahui bahwa ada 7 file di folder test, kemudian ada 2 file di subfoldernya. Cukup gampang ya, dengan menggunakan Power Query dan sedikit group by dan count tadi, kita bisa mengetahui jumlah file yang ada di satu folder. Jadi kita bisa merename ini, klik kanan kemudian pilih rename. Misalnya kita ganti dengan jumlah file seperti ini. Oke, tugas kita sudah selesai. Kita bisa mengklik close and load. Power Query akan membuat sebuah tabel baru di sini ya. Ini adalah jumlah file yang ada di folder kita. Sekarang kita coba update data yang ada di folder tersebut, yang ada di folder test maupun di subfoldernya. Jika kita lihat di awalnya adalah ada 7 dan 2, kita sekarang coba tambahkan. Jadi keuntungannya memakai Power Query adalah sifatnya dinamis. Saat kita menambahkan atau mengurangkan data, kita cukup mengklik refresh dan jumlah filenya pun akan mengikuti ya, tanpa perlu VBA, tanpa perlu pemrogramming ya. Kita coba tambahkan satu file, misalnya di sini ada banyak file lah ini ya, mulai dari sini contoh list Excel, kemudian apa aja lah, ini saya Ctrl C, kemudian saya paste lagi di folder testnya, saya masukkan di sini Ctrl V ya. Tadi ada 7 dan 2 ya di sini ya, 7 dan 2. Sekarang kita tambahkan dulu, kemudian kita tambahkan juga untuk subfoldernya, tambahkan file, misalnya klik pada dokumen lagi, atau saya ambil dari download lah. Ini ada file Excel, saya nggak tahu apa ini, seperti ini. Saya ambil 3 saja lah ya, maaf, andu. Saya salah tekan tadi. Sebentar ya, ini aja lah, apa aja lah filenya. Saya klik shift kemudian Ctrl C, kemudian saya kembali ke folder dokumen, folder test. Oh, yang tadi ikut ke undo ya. Jadi saya masukkan ke subfoldernya, saya Ctrl V, masuk ke sini. Untuk folder test kita tambahkan lagi datanya ya, ke dokumen lagi. Saya ambil ya ini contoh list sampai sini tadi ya. Ctrl C, saya ke folder test lagi, masukkan ke sini, Ctrl V. Nah, untuk mengupdate data yang ada di sini, kita cukup mengklik pada tab data, kemudian refresh. Tandai di sini ini masih posisi awal tadi, si jumlah filenya 7 dan 2. Saat kita klik refresh jadi 13 dan 9. Jadi sangat dinamis, sangat gampang digunakan hanya dengan menggunakan group by
di Power Query dan count, kita bisa mengetahui jumlah folder yang ada dalam jumlah file yang ada dalam satu folder. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk modifikasi data modeling teman-teman di tempat kerja. Monggo silahkan dikembangkan agar bisa digunakan untuk berbagai aplikasi di data modeling rekan-rekan. Oke, bertemu kembali dengan saya Rumenes Prastio masih dalam rangka tutorial lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.